Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Mas Bowo, masih dalam channel Mas Bowo. Oke teman-teman, kali ini kita akan melewati jalan lintas Bengkulu, Tabapenanjung dan Kepayang. Tepatnya kita akan melintasi jalur Liku 9 Tabapenanjung Kepayang. Kita akan melihat jalur ini dan melihat pemandangan yang ada di sekitar jalur ini. Oke teman-teman, sebelum lanjut jangan lupa untuk di like, komen, dan subscribe channel ini serta nyalakan lonceng agar tidak ketinggalan video-video baru dari channel ini. Oke teman-teman, saksikan terus video ini. Nah teman-teman, sekarang saya berada di daerah perbatasan, tepatnya di gerbang perbatasan antara Kabupaten Bengkulu Tengah dan Kabupaten Kepayang. Di sana, ke arah sana itu adalah ke arah Kabupaten Kepayang. Ke arah bawah kita akan menuju ke Kabupaten Bengkulu Tengah, tepatnya menuju ke Kecamatan Tabapenanjung. Perjalanan kita mulai dari gerbang perbatasan antara Kabupaten Bengkulu Tengah dan Kabupaten Kepayang. Jalan ini adalah jalan penghubung antara Kota Bengkulu dan Kabupaten Kepayang melewati Kabupaten Bengkulu Tengah, atau sebaliknya dari Kabupaten Kepayang, Kabupaten Bengkulu Tengah menuju ke Kota Bengkulu. Jalan ini terletak di Kabupaten Bengkulu Tengah, Provinsi Bengkulu, tepatnya di Kecamatan Tabapenanjung. Karena jalan ini merupakan jalan poros utama, itulah sebabnya banyak kendaraan dengan berbagai jenis melalui jalan Bengkulu Kepayang. Terlihat kendaraan truk, pengangkut batu bara, bus lintas provinsi, kendaraan pribadi, bus angkutan barang, baik kecil maupun besar, hingga truk gandeng yang membawa barang untuk kebutuhan produksi seperti peralatan industri. Heran jika jalan ini sangat padat dilalui kendaraan mulai dari pagi hingga malam hari, terutama di jam-jam siang yang sangat dipadati oleh kendaraan dengan berbagai kepentingan. Jalan Liku 9 ini merupakan jalan lintas Bengkulu, Sumatera Selatan, Sumatera Barat, Jambi, dan lain-lain. Oleh karena itu, kendaraan besar seperti bus, truk, dan kendaraan besar lainnya selalu melewati jalan ini. Jalur Liku 9 berada di pegunungan Bukit Barisan. Oleh karena itu, jalan ini memiliki kontur dengan tikungan curam dan tajam. Faktanya, hampir setiap kurang dari 10 meter terdapat tikungan baik ke kiri maupun ke kanan. Dapat teman-teman lihat, jika kita berjalan dari arah Kabupaten Kepayang menuju ke arah Kota Bengkulu, di sebelah kanan kita ini terdapat jurang-jurang yang sangat dalam. Sedangkan di kiri jalan terdapat tebing tinggi dengan pepohonan besar di atasnya. Untuk melalui jalan ini,
kita harus ekstra berhati-hati karena patahan tikungan sangat tajam. Bahkan untuk kendaraan dengan badan panjang memerlukan bantuan kernek untuk pemandu jalan. Butuh pengalaman panjang dalam membawa kendaraan agar dapat melalui jalan ini dengan mulus. Pada saat musim hujan, dalam membawa kendaraan, teman-teman harus ekstra berhati-hati saat melalui jalan Liku 9 Bengkulu ini, karena jalan akan semakin licin. Apalagi jalanan sering dilalui truk yang membawa tanah yang mengakibatkan sering berjatuhan ke jalanan, sehingga jalanan menjadi licin, rawan kecelakaan. Di wilayah Jalan Liku 9 ini juga sering terjadi tanah longsor. Apabila di saat musim hujan lebat, maka kita harus berhati-hati karena tekstur tanah di sini sangat rawan longsor. Di jalur ini juga terdapat warung-warung milik masyarakat yang menyediakan segala bentuk makanan, ada seperti pop mie dan segala bentuk minuman seperti kopi, teh, air mineral, dan lain-lain. Jalur Liku 9 ini masih juga ada terdapat jalan yang sedikit berlobang. Jadi teman-teman kalau melewati jalur ini harus hati-hati karena ada jalan yang berlobang sehingga kita tidak tahu nanti kita masuk ke jalan yang berlobang. Setiap kali musim hujan datang, pasti ada berita tentang terjadinya tanah longsor ataupun pohon tumbang di jalan ini, di jalur Liku 9 ini. Karena banyak pohon-pohon besar yang sudah tua yang berada di pinggir jalur Liku 9 ini. Jalur Liku 9 ini juga dikelilingi oleh hutan tropis yang kaya akan mata air dan menjadi habitat asli bunga Rafflesia arnoldi yang menjadi ikon atau menjadi maskot Provinsi Bengkulu, serta menjadi tempat ternyaman bagi binatang seperti monyet, kera, dan binatang-binatang melata reptil lainnya yang ada di hutan tropis ini. Cagar alam dan hutan lindung yang ada di jalur Liku 9 ini menjadi objek wisata tersendiri yang sangat bagus dan indah untuk dikunjungi. Banyak orang-orang yang datang dari luar kota bahkan luar provinsi untuk melihat apabila ada bunga Rafflesia yang sedang mekar di jalan Liku 9 ini. Karena di jalan Liku 9 ini sering terjadi atau sering terdapat bunga Rafflesia yang mekar, karena habitat asli bunga Rafflesia ada di jalur ini. Hutan hujan tropis atau hutan lindung yang ada di jalur ini memiliki luas kurang lebih 46 hektar, menjadi penghubung jalan Bengkulu menuju Kepahyang yang sampai saat ini masih ramai dilewati. Masyarakat sering menamai jalan ini adalah melewati jalur gunung dan melewati wisata alam Liku 9 atau wisata gunung Liku 9. Bagi teman-teman yang memiliki mabuk kendaraan, jalan ini sangat ditakuti karena
Mereka yang memiliki mabuk kendaraan sangat-sangat tidak nyaman melewati jalan ini karena terdapat banyak tikungan dan kelok-kelokan yang membuat orang yang dengan mabuk kendaraan merasa mual dan pusing untuk melewati jalan ini. Jangankan mereka sedang melewati, memikirkan untuk melewati jalan ini saja mereka sudah pusing dan sudah mual, teman-teman. Kalau di hari libur atau di hari cuti atau di hari akhir pekan, jalan ini sangat ramai dikunjungi karena di tempat ini juga terdapat tempat-tempat istirahat atau tempat-tempat nongkrong yang bagus dan indah, tempat-tempat untuk melihat pemandangan.
ini saya rekam pada saat hari plus 7 teman-teman, Lebaran teman-teman. Jadi masih terdapat pos pengamanan Lebaran teman-teman, pos pengamanan Idul Fitri. Nah, ini adalah rest area atau tempat peristirahatan bagi para pengendara yang mau berangkat ke Kota Bengkulu atau mau berangkat menuju ke Kepahyang, Rejang Lebong maupun ke Lebong teman-teman, atau mau menuju Linggau teman-teman. Sebentar lagi kita akan sampai di Kecamatan Tambak Penanjung teman-teman. Di kawasan ini apabila pada saat musim durian tiba teman-teman, maka di pinggir jalan ini banyak sekali orang yang menjual durian teman-teman. Buah durian dengan rasa yang enak, rasa yang mantap teman-teman. Dan di sini juga sering orang menjual hasil kebun lainnya teman-teman, seperti ada orang menjual petai teman-teman. Nah, itu ada orang menjual petai. Ada orang pada saat musim buah manggis, biasanya beriringan dengan buah durian teman-teman. Jadi di pinggir-pinggir jalan ini banyak terdapat pondok-pondok dadakan, tempat masyarakat sekitar untuk menjual hasil kebun mereka teman-teman, seperti buah durian, buah manggis, buah petai, bahkan ada yang menjual sayur-sayuran teman-teman. Pondok-pondok seperti ini adalah pondok-pondok masyarakat teman-teman. Pondok-pondok mereka dalam menjual hasil kebun mereka yang langsung mereka ambil dari kebun mereka teman-teman. Daerah Tambak Penanjung Bengkulu Tengah ini adalah merupakan salah satu daerah yang ada di Provinsi Bengkulu yang menghasilkan buah durian teman-teman. Daerah sini adalah salah satu penghasil buah durian. Nah teman-teman, itu adalah truk LPG Pertamina yang sampai H+7 ini belum dievakuasi teman-teman. Kemarin ketika saya berangkat dari Bengkulu menuju ke Kepahyang, ke Rejang Lebong, pada H+2 teman-teman, atau H+3 kalau tidak salah teman-teman, itu truk sudah ada di situ teman-teman, dan sampai sekarang belum dievakuasi teman-teman. Mungkin petugas atau pegawainya lagi cuti lebaran teman-teman. Bagi teman-teman yang sedang dalam perjalanan di Jalan Liku 9 ini juga terdapat musola teman-teman. Bagi yang muslim yang ingin sholat bisa untuk berhenti untuk sholat teman-teman, karena warung-warung di pinggir jalan ini kadang ada yang menyediakan musola teman-teman, terutama di rest area tadi teman-teman, tempat pos pengamanan Idul Fitri tadi. Di sana terdapat musola yang besar teman-teman untuk teman-teman melaksanakan sholat apabila waktu sholat telah tiba. Teman-teman masih berada di Jalan Liku 9. Nah teman-teman, kita sudah sampai di Kecamatan Tambak Penanjung, tepatnya di Kabupaten Bengkulu Tengah teman-teman. Ini adalah Kota Tambak Penanjung teman-teman. Di Tambak Penanjung ini banyak terdapat tempat wisata teman-teman. Ada wisata sungai, ada wisata camping ground, ada wisata air terjun, dan ada wisata pemandangan alam teman-teman. Untuk wisata pemandangan alam sudah kita lalui teman-teman. Di sini ada air terjun,
ada air terjun di sebelah kanan kita tadi teman-teman, jalan masuk menuju air terjun teman-teman. Di sini juga terdapat camping ground atau wisata alam Rindu Hati teman-teman, di Desa Wisata Rindu Hati, salah satu desa wisata yang ada di Provinsi Bengkulu teman-teman. Ada air terjun datar lebar di sini teman-teman. Dan ada juga wisata Kampung Durian teman-teman. Nah, di sebelah kanan kita ini adalah rumah makan Lembah Raplesia teman-teman. Rumah makan legend yang sudah ada lebih dari 30 tahun teman-teman. Depan itu terdapat objek wisata camping ground atau wisata alam Rindu Hati teman-teman. Belok ke kiri ke atas teman-teman. Salah satu objek wisata yang ada di Kecamatan Tabapenanjung ini teman-teman. Jembatan Sungai Rindu Hati teman-teman. Kalau sedang musim buah durian tiba teman-teman, di depan-depan rumah warga ini banyak warga yang menjual buah durian teman-teman. Nah, ini kita sampai di Pasar Tabapenanjung, pasar atau pusat kota Tabapenanjung teman-teman. Di sini juga terdapat jalan masuk menuju wisata air terjun sebelah kanan kita teman-teman. Wisata air terjun datar lebar. Pemandangan alam di daerah Tabapenanjung ini sangat-sangatlah indah teman-teman. Banyak persawahan yang memanjakan mata teman-teman. Di sebelah kanan kita ini ada Masjid Jami Tabapenanjung kalau tidak salah teman-teman. Penduduk di daerah Tabapenanjung ini, mayoritas penduduknya adalah suku Rejang teman-teman. Suku Rejang adalah suku asli yang ada di Provinsi Bengkulu teman-teman. Dan mayoritas penduduknya berprofesi sebagai petani teman-teman. Sebelah kiri kita ini adalah persawahan teman-teman. Jika teman-teman berhenti di sini, teman-teman dapat melihat pemandangan persawahan yang indah dari sini teman-teman. Di atas ada jalan masuk menuju objek wisata Kampung Durian. Objek wisata Kampung Durian adalah objek wisata camping ground, kolam berenang, dan menyediakan tenda-tenda teman-teman. Jadi teman-teman apabila ingin bercamping di objek wisata Kampung Durian bisa melewati sini teman-teman.
belok kanan ini. Oke teman-teman, itulah perjalanan kita melintasi jalur Liku 9 Bengkulu, mulai dari perbatasan Kabupaten Kepayang Bengkulu Tengah sampai Kecamatan Tabak Nanjung. Sampai di sini dulu video kali ini. Jangan lupa di like, komen, dan di subscribe. Nyalakan lonceng agar tidak ketinggalan video-video berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.